Halo halo, coba deh kamu bayangin hidup tanpa wifi. Nggak bisa scroll TikTok, nggak bisa streaming drama Korea, apalagi sering bareng temen. Gawat banget kan? Tapi pernah kepikiran nggak wifi itu sebenarnya siapa yang nemuin? Dan gimana bisa ada? Yuk kita flashback bentar. Tokoh penting di balik teknologi yang jadi cikal bakal wifi adalah bukan ilmuwan tua berjenggot, tapi seorang aktris cantik dari era Hollywood klasik. Namanya Hedy Lamarr, lahir tanggal 9 November 1914. Dan yap, dia bukan cuma jago akting, tapi juga jenius di bidang teknologi. Bersama temannya, Hedy menemukan konsep frekuensi hopping, teknologi yang awalnya dipakai buat mengacaukan sinyal musuh di Perang Dunia II, tapi kelak jadi dasar dari Wi-Fi, Bluetooth, sampai GPS yang kita pakai sekarang. Gimana? Keren banget kan multitaskingnya? Lanjut ke tahun 1990-an, seorang ilmuwan asal Australia, Dr. John O'Sullivan, lagi ngulik teknologi buat nangkep sinyal dari lubang hitam. Tapi dia dan timnya justru nemuin dasar teknik transmisi data yang bikin Wi-Fi jadi mungkin. Bisa dibilang dari perang dan luar angkasa, lahirlah Wi-Fi. Tahun 1997, teknologi ini resmi dikenalkan lewat standar IEEE 802.11. Dan dari situlah Wi-Fi mulai masuk ke kehidupan kita. Dan tahu nggak, Wi-Fi itu bukan singkatan dari Wireless Fidelity loh. Itu cuma nama catchy, biar gampang diingat aja. Brandingnya cakep ya. Kira-kira kapan ya masuknya Wi-Fi di Indonesia? Internet komersial pertama kali masuk ke Indonesia tahun 1994 lewat Indonet. Tapi waktu itu belum ada Wi-Fi, masih zaman dial-up. Wi-Fi baru mulai dikenal di Indonesia sekitar akhir 90-an, pas teknologi makin canggih dan kita butuh internet tanpa kabel. Dari situ Wi-Fi makin nyebar, mulai dari kampus, kantor, sampai warkop pinggir jalan. Bagaimana sih cara kerjanya? Pertama, internet masuk lewat kabel ke rumah atau kantormu. Kedua, kabelnya masuk ke modem atau router. Ketiga, router mengubah data jadi gelombang radio dan memancarkannya ke sekitar. Keempat, gadget kamu menangkap sinyal itu lewat Wi-Fi adapter dan kamu bisa internetan tanpa kabel. Kelima, saat kamu mengirim data berupa chat, browser, prosesnya juga kebalik. Dari gadget ke router, dari gelombang radio ke internet provider. Jadi, Wi-Fi itu dua arah deh. Sekarang kita masuk ke pembahasan perbedaan antara Wi-Fi 2.4 GHz, 5 GHz, dan 6 GHz. Saat kita menghubungkan perangkat ke jaringan Wi-Fi, sering muncul pilihan jaringan 2.4 GHz, 5 GHz, dan 6 GHz. Apa ya sebenarnya perbedaannya? Wi-Fi 2.4 GHz adalah frekuensi yang memiliki jaringan sinyal lebih luas dan mampu menembus dinding. Cocok digunakan di rumah besar atau lokasi dengan banyak penghalang. Namun, frekuensi ini lebih rentan terhadap gangguan karena banyak perangkat lain seperti microwave, Bluetooth, yang juga memiliki frekuensi yang sama. Akibatnya, koneksi bisa menjadi lambat dan tidak stabil saat digunakan banyak perangkat sekaligus. Sebaliknya, Wi-Fi 5 GHz menawarkan kecepatan yang lebih tinggi dan stabil serta lebih sedikit gangguan. Namun, jangkauan sinyalnya lebih pendek dan tidak sebaik 2.4 GHz dalam menembus tembok. Kemudian, hadir Wi-Fi 6E yang menggunakan frekuensi 6 GHz. Ini adalah spektrum baru yang jauh lebih bersih dan memiliki kapasitas lebih besar, memungkinkan kecepatan transfer data jauh lebih tinggi. Namun, penggunaannya masih terbatas karena perangkat yang mendukung Wi-Fi 6E masih tergolong baru dan belum banyak beredar. Lalu, apa itu SSID, router, modem, dan repeater? Dalam satu jaringan Wi-Fi ada beberapa istilah penting yang perlu dipahami. SSID atau Service Set Identifier adalah nama dari jaringan Wi-Fi. SSID bisa diubah sesuai keinginan pengguna agar mudah dikenali, seperti rumah Andi atau Wi-Fi kantor. Router adalah perangkat yang bertugas mengatur distribusi internet ke seluruh perangkat di rumah atau kantor. Namun, router tidak bisa berdiri sendiri karena ia tidak langsung terhubung ke internet. Modem adalah perangkat yang menghubungkan jaringan rumah ke internet dari penyedia layanan seperti IndiHome atau Biznet. Modem menerima sinyal dari ISP, kemudian mengirimkannya ke router.
Repeater atau disebut juga Wi-Fi extender adalah perangkat tambahan yang digunakan untuk memperluas jangkauan Wi-Fi. Fungsinya menangkap sinyal dari router utama dan memancarkannya kembali agar bisa menjangkau area yang lebih luas. Masuk ke pengembangan Wi-Fi. Teknologi Wi-Fi juga terus berkembang karena mengikuti kebutuhan pengguna yang semakin kompleks. Dalam evolusi Wi-Fi, terdapat beberapa update yang terjadi, mulai dari Wi-Fi 1 sampai Wi-Fi 6E. Berikut penjelasannya. Yang pertama, Wi-Fi 1 sampai 4, tahun 1997 sampai 2013. Pada tahap awal, Wi-Fi digunakan untuk keperluan dasar seperti browsing dan pengiriman email. Kemudian muncul Wi-Fi 4, 802.11n yang membawa peningkatan signifikan dengan kecepatan hingga 300 Mbps. Yang kedua, Wi-Fi 5 di tahun 2014. Dikenal juga sebagai 802.11ac, Wi-Fi 5 ini menggunakan frekuensi 5 GHz dan menawarkan kecepatan hingga 1 Gbps. Cukup untuk streaming Full HD, bermain game online, dan mengunduh file besar. Yang ketiga, Wi-Fi 6 di tahun 2019. Wi-Fi 6 atau 802.11ax dirancang untuk menangani banyak perangkat secara bersamaan dengan kecepatan hingga 9.6 Gbps dan efisiensi lebih tinggi. Wi-Fi ini sangat cocok digunakan di rumah dengan banyak perangkat pintar. Yang keempat, Wi-Fi 6E di tahun 2021. Menambahkan spektrum frekuensi 6 GHz, Wi-Fi 6E memberikan ruang tambahan untuk data agar berjalan lebih lancar dan tanpa gangguan. Namun, perangkat harus mendukung frekuensi ini untuk bisa menggunakannya. Kalian kan udah tahu nih pengembangan Wi-Fi. Sekarang kita bahas yuk produk-produk Wi-Fi ada apa aja ya. Setelah memahami teknologi Wi-Fi, memilih perangkat yang tepat menjadi langkah yang penting. Berikut ini beberapa contoh produk yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk penggunaan rumahan, kamu bisa memilih TP-Link Archer AX10, router Wi-Fi 6 dengan harga terjangkau dan performa cukup baik, atau Xiaomi Mi Wi-Fi Range Extender Pro, pilihan repeater sederhana untuk memperluas sinyal. Untuk kebutuhan besar atau profesional, kamu bisa memilih Asus RT AX86U, router kelas atas dengan kecepatan tinggi, cocok banget nih buat gaming dan streaming berat. Atau kamu juga bisa pilih Netgear Orbi Mesh Wi-Fi 6, solusi mesh networking untuk rumah besar atau kantor kecil, memberikan sinyal merata di semua ruangan. Kira-kira teman-teman tahu nggak sih apa aja dampak positif dan negatif Wi-Fi yang bisa kita rasakan? Pertama, akses informasi kilat. Mau cari resep mie goreng pedas atau materi skripsi? Tinggal klik langsung nemu. Kedua, komunikasi gampang banget. Dari chatting sama gebetan, sampai meeting bareng klien luar negeri, semua bisa selama Wi-Fi-nya lancar. Ketiga, belajar dan kerja jadi fleksibel. Mau belajar dari rumah? Bisa. Kerja remote dari cafe hits? Bisa banget. Yang keempat, hiburan nonstop. Streaming, gaming, tiktokan, hidup gak pernah sepi. Tapi jangan salah, ternyata ada dampak negatifnya loh. Yang pertama, kamu bakal kecanduan layar. Scroll tanpa henti sampai lupa waktu. Tahu-tahu udah jam 3 pagi. Yang kedua, interaksi sosial menurun. Lagi nongkrong, tapi semua sibuk sama HP. Hello, yang di depanmu juga manusia loh. Yang ketiga, ancaman keamanan digital. Wi-Fi gratisan emang menggoda, tapi hati-hati, data bisa dicuri hacker. Yang terakhir, gangguan kesehatan. Terlalu lama depan layar bisa bikin mata kamu lelah, postur tubuh rusak, bahkan stres. Nah, sekarang kita lanjut buat bahas kelebihan dan kekurangan Wi-Fi ya. Wi-Fi itu bukan tanpa celah loh. Yuk kita bahas bareng apa aja sih kelebihan dan kekurangan Wi-Fi. Kelebihan, pertama, bebas kabel. Gak perlu ribet narik-narik kabel kemana-mana, tinggal nyalain Wi-Fi, connect, dan tara, langsung internetan. Kedua, bisa banyak device sekaligus. Laptop, HP, tablet, smart TV, semua bisa numpang Wi-Fi yang sama, kayak warung prasmanan buat gadget. Ketiga, mobilitas tinggi. Mau browsing sambil rebahan? Bisa. Mau zoom call dari dapur? Bisa juga. Wi-Fi bikin kamu bebas bergerak kayak ninja. Kekurangannya, 1. Sinyal bisa lemah. Tinggal di kamar ujung rumah.
Siap-siap deh buffering abadi. Kadang tembok lebih kuat dari sinyal wifi. Kedua, rawan diretas. Kalau password wifi kamu cuma 123456, siap-siap deh dipakai tetangga sebelah buat streaming drama Korea 24 jam. Ketiga, gangguan interferensi. Wi-Fi bisa bentrok sama sinyal microwave, Bluetooth, dan benda-benda lain. Jadi, kalau sinyal goyah pas lagi meeting, bisa jadi microwave mama penyebabnya. Nah, sekarang kamu udah tahu kan kalau Wi-Fi itu nggak cuma soal koneksi internet cepat. Ada sejarah keren, teknologi canggih, dan dampak besar di baliknya. Jadi, lain kali pas kamu nyambung ke Wi-Fi, inget, kamu lagi nikmatin hasil inovasi luar biasa yang terus berkembang.